Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam di bulan Ramadan ini, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan yang akan membincangkan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih selalu setia menemani kita di studio, Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang Gus, apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini bulan puasa itu waktu terasa berjalan begitu cepat ya. Betul. Karena setiap bulan Ramadan ya, kalau saya itu banyak sekali aktivitas, bukan justru kosong ya. Ya kadang saya membaca Al-Quran itu wajib sebulan Ramadan. Yang kedua menulis punya tradisi di bulan Ramadan menulis, juga mengisi kajian-kajian seperti Tadarus Ramadan Nabi Islam Bung Karno ini, dan juga banyak podcast yang menarik juga. Jadi memang ini bulan Ramadan berjalan begitu cepat. Tiba-tiba nanti kita sudah lebaran. Gitu. Ya, tiba-tiba THR sudah masuk. Jadi kita syukuri bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat, penuh maufirah, dan insya Allah amal-amal kita di bulan Ramadan ini bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, yang disebut dengan etkun minan nar. Nah, bulan Ramadan ini juga Gus dikenal sebagai bulan Quran, diturunkannya Al-Quran dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini Bung Karno juga punya pengalaman khusus dengan Al-Quran, Gus. Bagaimana Gus, bisa dijelaskan? Ya, Bung Karno ini membaca Al-Quran. Yang saya tahu dari terjemahan ya, ada terjemahan bahasa Inggris, juga ada terjemahan bahasa Belanda. Yang Al-Quran yang dibaca Bung Karno, terutama ketika di penjara dan Sukamiskin itu, dan di pengasingan di ND. Kita hari ini akan cerita bagaimana pengalaman Bung Karno ketika di Brestagi di Danau Toba. Kebetulan saya sudah datang ke pengasingan Bung Karno di Brestagi itu. Jadi ketika terjadi perang di Jogja, setelah kita merdeka, Belanda menyerang Jogja, dan pada waktu itu Bung Karno ditangkap dan diasingkan di Brestagi di Danau Toba. Nah, ketika berada di Danau Toba dijaga oleh tentara di luar itu, dan di situ ada tukang masak. Di tukang masak, kalau tidak salah tukang masaknya dari Pacitan ya, suami istri. Ketika Bung Karno sedang berada di kamarnya, mereka mendatangi Bung Karno dan menangis, menyampaikan informasi bahwa besok Bung Karno akan dihukum mati, akan ditembak oleh tentara Belanda. Bung Karno pada waktu itu mendapatkan informasi itu antara percaya tidak percaya, karena informasi itu disampaikan oleh orang Indonesia yang sangat mencintai Bung Karno, tidak mungkin berbohong. Tetapi Bung Karno dalam refleksinya mengatakan, saya selalu percaya bahwa Allah itu akan memberikan jalan terbaiknya kepada, memberikan takdir terbaik kepada kita semua. Itu keyakinan Bung Karno. Itu ada di dalam buku di bawah bendera revolusi, yaitu tentang ceramah Nuzulul Quran dengan judul Al-Quran Membentuk Manusia Baru itu. Nah, lalu setelah itu mendengar kabar itu, Bung Karno supaya tidak sedih, tidak gelisah, lalu Bung Karno ambil wudhu dan membaca Al-Quran. Membuka Al-Quran, nah ini mungkin juga, ya ini tradisi ya, kalau kita lagi sedih, sedang gelisah, ambil Al-Quran, buka aja, random gitu, lalu baca ayatnya. Bagi yang bisa,
itu akan ketahuan, dan itu juga tradisi saya, dan Bung Karno juga punya tradisi ini diceritakan di dalam buku itu di bawah bendera revolusi itu. Nah, pengalaman Bung Karno dengan Al-Quran itu dalam situasi seperti ini, lalu Bung Karno membuka Al-Quran itu dan mendapatkan ayat yang bunyinya, saya di bawah bendera revolusi itu Bung Karno hanya menyebutkan terjemahannya. Jadi saya seharian mencari apa bunyi ayatnya ini. Alhamdulillah saya menemukan ayatnya berbunyi, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Ini ayat itu berbunyi, kata Bung Karno, tidakkah kalian tahu bahwa Allah itu yang Maha mengetahui, Allah yang mengetahui seluruh apa yang terjadi di muka bumi. Gitu. Bahwa soal mati dan hidup, karena besok akan ditembak, bahwa soal mati dan hidup itu, kata Bung Karno, bukan di tangan tentara Belanda. Soal mati hidup itu di tangan Allah. Nah, setelah membaca Al-Quran ini, dan Bung Karno yakin bahwa Bung Karno akan melanjutkan misi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, Bung Karno akan terus berjuang untuk membangun Indonesia. Nah, alhamdulillah setelah membaca ayat ini, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub, dan besoknya Bung Karno tidak jadi ditembak. Maka Bung Karno yakin sekali bahwa Al-Quran itu betul-betul pedoman hidup kita. Maka Bung Karno itu mengajak kita untuk betul-betul membaca Al-Quran untuk menemukan apinya Islam. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita akan punya keteguhan jiwa, kebulatan tekad, ya, bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih. Kenapa? Karena Allah akan selalu bersama kita. Dan Bung Karno sudah buktikan itu dalam situasi di pengasingan. Ketika ada kabar Bung Karno akan ditembak mati oleh tentara Belanda, Bung Karno masih Allah berikan kesempatan hidup dan untuk melanjutkan perjuangan menjaga kemerdekaan dan membangun Indonesia. Itulah sedikit cerita bagaimana pergulatan Bung Karno dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu betul-betul menghadirkan ketenangan jiwa, ketenangan batin pada Bung Karno, terutama ketika berada dalam masa-masa sulitnya. Saya kira Al-Quran bagi Bung Karno bisa menjadi pelipur lara, penenang batin. Tapi di sisi lain juga mungkin bagi Bung Karno bisa memberikan spirit keluar, membangun sebuah manusia baru, Gus. Bagaimana, Gus? Ya, maka Bung Karno, karena itulah pengalaman pribadi, Al-Quran betul-betul memberikan ketenangan dalam situasi ditekan oleh penjajah, dan Bung Karno mengajak kita pada satu wacana, satu diskursus api Islam yang sangat penting, yaitu membentuk manusia baru. Apa yang Bung Karno sebut dengan manusia baru itu adalah revolusi. Jadi bahwa revolusi itu harus menjadi satu kekuatan, satu api di mana kita terus memperjuangkan, terutama yang Bung Karno katakan di situ apa disebut dengan revolusi nasional. Karena dalam masa-masa awal kemerdekaan kita perlu disebut dengan revolusi yang melibatkan sebagian besar masyarakat kita. Karena negara sebesar Indonesia itu tidak bisa hanya diemban oleh satu sosok yang namanya Bung Karno. Bung Karno memang bapak bangsa, bapak proklamator, pemimpin revolusi Indonesia, dan Bung Karno selalu mengutip ini. Saya ingat
ketika Bung Karno pidato dalam kunjungannya ke Tunisia 1960 itu. Nah, Bung Karno selalu pidatonya tentang revolusi. Oke. Bahwa kita harus menyuarakan revolusi. Nah, Bung Karno kemudian dalam tulisan Al-Quran membentuk manusia baru, karena ini juga dalam peringatan nuzulul Quran. Nah, kalau tidak salah ini antara tahun 64 atau tahun 65, Bung Karno ingin supaya Al-Quran itu menjadi kitab suci yang membangkitkan revolusi bersama, revolusi nasional. Karena Indonesia merdeka, kata Bung Karno. Setelah kita merdeka, ini perjuangan semakin besar. Perjuangan tidak mudah. Terutama kata-kata Bung Karno, perjuangan menghadapi bangsaku sendiri. Itu jauh lebih besar. Maka diperlukan satu spirit revolusi bersama. Dan Al-Quran mengajak kita itu untuk melakukan revolusi secara kolektif, secara bersama-sama. Ada satu ayat yang ya kita pasti sering dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kita mengubah nasib kita sebagai bangsa yang akan mengubah nasib kita. Nah, itu perspektif revolusi di dalam Al-Quran. Tidak bisa revolusi itu hanya dilakukan oleh satu orang, oleh Bung Karno. Revolusi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dan Al-Quran mengajarkan kita semua untuk mendorong revolusi secara kolektif di antara kita semua. Maka kemudian harus ada revolusi politik, revolusi sosial, revolusi kultural, nanti kita akan bahas. Tetapi Al-Quran mendorong kepada pembentukan manusia-manusia unggul. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Kita ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Itu kan pernyataan revolusioner. Betul. Bahwa Allah sudah berikan kita segalanya, akal sehat. Allah sudah menurunkan wahyu sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Maka tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kata ta'muruna bil ma'ruf itu menarik. Orang salah paham. Mana yang kadang-kadang kan nahi mungkar, melarang atau mencegah kemungkaran itu didahulukan. Bung Karno mengajak kita untuk ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan itu apa? Mengajak kebaikan seperti mengajak orang untuk sekolah berpendidikan, mengajak orang untuk bekerja, mengajak orang untuk membangun Indonesia, membangun ekonomi Indonesia. Maka amar ma'ruf ini penting, jangan dibolak-balik. Kita mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan itu adalah cara Al-Quran untuk kita menjadi manusia baru, manusia yang fitrahnya itu selalu mendorong kepada kebaikan. Fitrahnya itu membangun peradaban, peradaban. Kita manusia itu al-insan. Al-insan itu berasal dari kata al-unsu. Al-unsu itu kita ini makhluk yang berperadaban. Makhluk yang cenderung kepada kebaikan. Makhluk yang mendorong kepada kelembutan. Al-lutfu, al-unsu. Bahkan dalam bahasa Arab itu kalimat al-unsu itu lebih kuat dari kata al-lutfu. Nah, kemudian derivasinya menjadi al-insan, jadi menjadi manusia. Maka ketika kita menjadi manusia,
kata Al-Quran itu bahwa kita harus benar-benar menunjukkan karakteristik kita, menunjukkan kepribadian kita untuk membangun peradaban itu. Maka revolusi itu selalu terus digaungkan oleh Bung Karno, digelorakan oleh Bung Karno, dan Bung Karno mengajak kita semua supaya Al-Quran itu menjadi sumber revolusi, terutama revolusi nasional, revolusi menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang makmur, yang berkeadilan, yang sejahtera, sebagai negara yang memberikan manfaat bagi seluruh warganya. Nah, inilah perjuangan kita bersama, dan kita terutama sebagai umat Islam harus berada di garda terdepan untuk menjadikan Indonesia ini betul-betul negara yang memberikan rahmat bagi seluruh warganya dan memberikan rahmat bagi seluruh warga dunia. Jadi dalam suasana Ramadan nih, sekali lagi dalam suasana mengaji Abdi Islam Bung Karno, mungkin memang kita harus sering membaca Al-Quran, memahami maknanya, menggali pesan-pesan api Islam di dalam Al-Quran, sehingga kemudian bulan Ramadan yang dikenal dengan bulan Al-Quran ini betul-betul memberikan kita kekuatan untuk mengisi hari-hari di masa yang akan datang dengan kebaikan, dengan kebajikan untuk peradaban Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya Gus, Bung Karno juga pernah menyampaikan bahwa mukmin yang baik, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa menangkap apinya Al-Quran, apinya Islam. Itu bagaimana Gus? Ya, dalam pidato dan pandangan Bung Karno menarik. Kenapa kalimat mukmin itu secara maknawi itu lebih kuat daripada kata muslim. Kalau kata muslim itu artinya berserah diri, damai, gitu, atau mendamaikan. Bung Karno lebih tertarik menggunakan kata mukmin. Mukmin itu kata Bung Karno orang yang beriman, orang yang punya keyakinan dan keteguhan jiwa. Nah, kata mukmin itu relate dengan api Islam. Apa itu? Keyakinan, keteguhan jiwa. Karena dalam kaidah di dalam usul fiqh disebut dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau kita belajar di pesantren, keyakinan itu tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kita ini mukmin, maka disebut dengan mukmin oleh. Karena seorang yang beriman itu punya keyakinan, punya keteguhan jiwa. Nah, keteguhan jiwa ini, kata Bung Karno, merupakan jalan bagi kemenangan. Bung Karno menyebut kalimat falah, yaitu dalam adzan hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di dalam adzan itu, mari kita sholat, mari kita menjemput kemenangan. Nah, kata Bung Karno, kalau kita sudah benar-benar menjadi seorang yang mukmin, orang yang punya kebulatan tekad, keteguhan jiwa, kata Bung Karno, insya Allah kita juga akan menjadi seorang yang menang, seorang yang falah. Maka untuk meraih api Islam itu, untuk betul-betul memahami api Islam itu, kata Bung Karno, kita harus betul-betul menjadi sebagai seorang yang mukmin, seorang yang punya keyakinan dan ketekatan bulat. Nah, seorang mukmin itu akan dapat memahami, menyelami api Islam, karena dengan keyakinan keteguhannya. Maka memang ini seruan pandangan yang menurut saya sangat menarik, bahwa dalam berjuang itu perlu keyakinan. Satyam eva jayati itu, bahwa kebenaran akan menang. Kalau orang berjuang harus yakin. Yakin akan berhasil, yakin akan mencapai cita-cita. Termasuk Bung Karno yakin betul bahwa Indonesia akan merdeka. Dulu siapa
mengira kita bisa meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 45 yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu. Semua mungkin melihat dengan sebelah mata. Tapi kita sebagai seorang mukmin punya keyakinan, punya keteguhan jiwa, dan alhamdulillah saat kini kita bisa merasakan itu kemerdekaan. Maka kata Bung Karno, kita harus punya satu kredo bahwa kita mukmin, bahwa kita seorang muslim yang punya keyakinan, punya keteguhan jiwa, kebulatan tekad bahwa sekali mendayung 1, 2, 3 pulau terlampau. Bahwa kalau kita punya cita-cita ingin membangun Indonesia, bahwa ketika kita punya cita-cita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, insya Allah kita bisa mewujudkan Indonesia Raya itu. Dan itu adalah bagian dari api Islam ini. Maka sesungguhnya kita harus menjadi seorang pejuang. Betul. Seorang pejuang itu tidak akan pernah memikirkan kegagalan. Seorang pejuang itu selalu berpikir bagaimana dia meraih kemenangan, meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Coba kita tarik, Gus. Menarik sekali apa yang digagas oleh Bung Karno tentang Al-Quran dapat menjadi sebuah spirit untuk membangun manusia baru. Semangat itu coba kita tarik ke zaman sekarang, ke generasi sekarang. Bagaimana kita, generasi baru ini bisa memahami, mempelajari hikmah Al-Quran yang sangat luas tadi, Gus. Ya, pelajaran yang terbaik menurut saya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi learning by doing. Iya. Jadi tidak hanya belajar dalam kelas, tapi kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Jadi belajar melalui pengalaman hidup. Oke. Saya kira ini sudah menjadi satu tren, metode baru dalam pendidikan ya. Learning by doing itu. Jadi praktek langsung di tengah-tengah masyarakat kita. Maka pesan saya bagi generasi milenial, terjunlah ke tengah-tengah masyarakat. Okay. Melihat langsung bagaimana warga kita itu memberikan dedikasi dan pengabdiannya kepada tanah air, kepada bangsa dan negara. Lihatlah petani yang dari pagi dia sudah berada di sawah, bercocok tanam, dan kemudian mereka membantu ketersediaan pangan bagi kita. Lihatlah bagaimana anak-anak kecil berjalan kaki 5 km, 10 km untuk mendapatkan ilmu untuk sekolah. Lihatlah bagaimana ibu-ibu mencari air bersih. Ya. Jadi melihatlah kehidupan. Kalau kita turun ke desa, melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat kita, maka kita akan tahu bahwa Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri adalah hasil dari keringat dan air mata seluruh warga bangsa. Pasti kalau sampai sekarang saya masih suka pulang ke kampung, suka bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kaum marhen, dengan wong cili, dengan warga, berbicara dengan mereka. Kalau kita berbicara dengan kaum marhen, dengan masyarakat, dengan wong cili, kita akan merasakan satu getaran bahwa api Islam itu ada pada mereka. Dan ya kalau kita belajar tasawuf itu kan, orang-orang sufi mengatakan bahwa Tuhan bersama orang-orang yang tidak mampu. Tuhan bersama orang-orang yang mustad'afin. Kenapa? Orang-orang yang tidak mampu itu mereka bekerja keras. Mereka berusaha sebaik-baiknya. Gitu. Mereka betul-betul mengamalkan Al-Quran. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bahwa orang-orang kampung itu bekerja keras untuk kehidupan mereka. Lalu kenapa kemudian generasi milenial malas, bermalas-malasan? Atau sangat sederhananya, kalau saya sering mengatakan kepada para warga negara di sini, para mahasiswa di Tunisia, selalu mengatakan
Ya kita bisa belajar dari orang tua kita. Orang tua kita itu bagaimana mereka bekerja siang dan malam. Dalam keterbatasan, dalam situasi yang sangat luar biasa. Saya masih ingat bagaimana ibu saya bangun jam 2 pagi, mempersiapkan dagangannya yang akan dijual di pasar. Apa yang ibu lakukan, ibu saya masih hidup, dan saya tahu betul ibu saya bangun jam 2 pagi, mempersiapkan dagangannya akan dibawa ke pasar. Kerja keras, keyakinan itulah yang kita bisa pelajari dari orang tua kita untuk bagaimana memberikan satu pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Bapak saya almarhum seorang nelayan. Saya tahu betul bagaimana bapak saya pekerja keras. Dan karena bapak saya seorang pekerja keras, dan saya belajar dari bapak saya, orang tua saya. Kita bisa belajar dari guru-guru kita, kiai-kiai kita. Saya punya kiai di pesantren Al-Amin di Madura, yaitu almarhum Kiai Idris Jauhari. Saya melihat langsung bagaimana kegigihan kiai saya mengajarkan para santri untuk menyiapkan kader-kader masa depan. Ketulusannya, kesederhanaannya, harapan-harapannya, mimpi-mimpinya. Saya masih ingat ketika kiai saya berpesan, ketika mau lulus dari pesantren, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Apa yang disampaikan oleh ibu saya, oleh kiai saya, itulah api Islam yang saya kira sampai sekarang itu menjadi fakta hadir di tengah-tengah kita semua. Dan kita bisa belajar dari itu. Dan generasi muda, menurut saya cara belajarnya itu ya banyak membaca, dan itu wajib, baik itu, tetapi juga belajar dari kehidupan. Karena belajar dari kehidupan inilah kemudian mendorong kita untuk selalu mempunyai spirit dalam hidup, mempunyai gairah, mempunyai semangat. Nah, kan generasi milenial sekarang itu kan gampang kehilangan semangat ya. Dan ingin menjadi jalan pintas gitu, jalan yang lebih gampang, tidak mau berjuang. Padahal untuk meraih cita-cita, untuk meraih mimpi, untuk membangun Indonesia itu diperlukan perjuangan, diperlukan kerja keras, diperlukan kerja kolektif, diperlukan kerjasama, kolaborasi, gotong royong. Dan generasi muda saya kira memang sekali lagi dapat membaca buku Bung Karno di bawah bendera revolusi, dan juga belajar dari para pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, belajar dari orang tua kita, belajar dari guru-guru kita, belajar mungkin dari orang-orang di kampung-kampung yang mereka menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Jadi dalam suasana bulan Ramadan ini, mari kita jadikan Al-Quran untuk membentuk kepribadian kita, untuk membentuk satu kesadaran baru bahwa kita adalah umat yang terbaik, makhluk yang terbaik yang dapat membangun peradaban yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Gus. Sangat memukul saya, sangat menyadarkan. Semoga teman-teman di rumah, pemirsa juga dapat belajar dari orang tua kita, guru-guru kita, kemudian juga bahkan dari tokoh-tokoh bangsa untuk kita menyelami api Islam tersebut. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak Gus Mis. Sama-sama. Semoga kita masih bisa menemani rekan-rekan di rumah hingga Idul Fitri. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.